Sampai kalau kepingin tahu betapa beratnya karbon dioksida, sampai masuk kamar kentut di situ. Betapa kita tersiksa ya. Nah, itu diserap. Satu detik keberkahan dari kita tanam pohon itu, Satu pohon ya. satu pohon mengalahkan seumur hidup kita wiritan pada Allah itu wiritan selama 70 tahun. Ya kan? Dikalikan sekian hari. Satu hari itu 5 kali. Setiap sholat itu adalah 100. Saya pernah menghitung. Tidak lebih dari 50 juta kali kita wiritan itu. Umur kita 70 loh ya. Rata-rata ya. Iya. Fungsi kita di muka bumi ini, amanat utama yang dititipkan Allah kepada kita itu adalah hendaknya kita ini menjadi khalifah Ya. fil ard. Salah satu ciri dari pemimpin karismatik itu adalah risk taker. Apa itu Pak? Risk taker itu adalah orang yang berani mengambil resiko. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Serta bila dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa di-share agar bisa memberikan inspirasi lebih banyak kepada banyak orang. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan orang yang sangat spesial sekali. Beliau adalah seorang akademisi. Mungkin teman-teman dan saya pribadi juga jarang ketemu kalau di media sosial, tapi dalam dunia nyata beliau sering ketemu dengan kami pribadi karena memiliki satu naungan profesi yang itu ada di Universitas Nurjadid. Beliau bernama Dr. Tirmidzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Tirmidzi? Alhamdulillah. Baik, sehat. Biasa disapa Pak Tir atau Pak Tirmidzi lengkapnya gimana? Pak Tir biasanya. Pak Tir ya. Teman-teman manggil. Kebetulan teman-teman Pak Tirmidzi ini adalah dekan Fakultas Humaniora yang ada di Universitas Nurjadid. Beliau seorang doktor yang fokus ke jurusan tentang lingkungan hidup ya. Dalam kesempatan Human Ecology. Human Ecology. Jadi beliau ini adalah seorang dokter yang pernah meneliti tentang keunikan atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Tiris dan Kecamatan Kerucil, dengan judul disertasinya yaitu Dinamika Peran Tokoh Agama dalam Difusi Pengembangan Hutan Rakyat, Studi Fenomenologi di Komunitas Madura di Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Kerucil dan Kecamatan Tiris ya, yang ada di Kabupaten Probolinggo. Monggo Pak Tirmidzi, kita bisa bincang-bincang santai dulu ya. Kira-kira yang melatar belakangi Pak Tirmidzi untuk meneliti ini bermula dari apa dulu Pak? Jadi ini sih sebuah disertasi. Ya. Jadi tahun 2008 itu saya dengan Habib Qadir, penggerak di penanaman sengon atau hutan rakyat di Kerucil Tiris ini, satu forum di dalam seminar lingkungan hidup untuk pesantren, untuk santri tepatnya itu waktu itu. Hingga dari situ kemudian kita ngobrol dan Habib Qadir juga memaparkan fenomena yang beliau lakukan selama ini yang sudah 6 tahun. Jadi beliau melakukan menggagas hutan rakyat itu sejak tahun 2003. Kemudian 2008 itu kami bertemu dan itu masih terus berlangsung, dan tahun 2008 itulah kita mulai melakukan eksplorasi lebih lanjut setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Jadi apa yang saya peroleh dari Habib Qadir di seminar itu saya jelaskan ke dosen pembimbing atau promotor. Ternyata itu kemudian melihat keunikannya, kemudian melihat fenomenanya, ini kemudian highly recommended untuk dieksplorasi lebih lanjut. Jadi
begitulah ceritanya sejak tahun 2008 sampai dengan ujian dilaksanakan itu sampai pada saat revisi itu juga saya masih ada beberapa hal yang saya konfirmasi kepada beliau dan juga masyarakat di sana. Jadi penelitian ini praktis sejak 2008 itu bulan Oktober, kemudian ini saya ujian di 2010 bulan November. Jadi kurang lebih ya 2 tahun itu saya melakukan penelitian ini. Sebelum kita masuk tentang isi di penelitian ini, boleh mungkin sekilas kita kenalkan dulu tentang sosok Habib Qodir ini, Pak Tirmidzi. Sejauh yang Pak Tirmidzi kenal lah. Habib Qodir ini merupakan pengasuh pondok pesantren jadi beliau ini putra dari Habib Sodik yang itu punya pondok pesantren di daerah Maron ya. Berani Kulon ya, di Maron itu ya. Itu kalau berdasarkan penuturan dari masyarakat, daerah Maron, Kerucil, Tiris ini semenjak tahun 1000 awal kemerdekaan itu sudah kakek beliau itu sudah beraktivitas atau berdakwah di sana, dan kemudian dilanjutkan oleh abah beliau. Jadi kakek beliau ini bernama Habib Husin kemudian dilanjutkan oleh Habib Sodik bin Habib Husin, dan kemudian sekarang ini dilanjutkan oleh Habib Qodir. Nah, jadi beliau ini di sela-sela menjadi pengasuh pesantren itu, beliau juga rutin minimal itu seminggu 3 kali atau bahkan lebih itu selalu mendatangi Kerucil Tiris, terutama dalam hal ini pengajian rutin, kemudian undangan-undangan dalam siklus peranata sosial itu ada mantenan, ada sunatan, ada ini praktis beliau mengunjungi daerah sana itu sebenarnya hampir tiap hari, tapi kalau dibuat rata-rata mungkin rata-rata tiap minggu itu lebih dari 3 kali beliau melakukan pembinaan itu, dan itu dilakukan jauh atau puluhan tahun sebelum penyelenggaraan ini, dan dalam keseharian beliau sampai dengan sekarang ya masih tetap beliau adalah pengasuh pondok pesantren sebagai tokoh agama juga ya. Ya, dan tokoh masyarakat. Nah, kira-kira hasil dari penelitian ini yang Pak Tirmidzi temukan apa kira-kira ke sana? Penelitian ini tentu untuk menjawab rumusan masalah ya. Jadi ini rumusan masalahnya yang pertama itu ada 7 kita 7 itu sebenarnya 1 sampai dengan 5 itu jadi 1 sebenarnya. Jadi bagaimana kondisi elemen-elemen difusi inovasi itu. Nah, kemudian bagaimana peran tokoh agama dan bagaimana peran tokoh agama ini setelah dilakukan refleksi teoritis. Nah, disinilah kemudian saya menemukan yang pertama itu dampak positifnya dulu ya. Jadi wilayah Probolinggo itu, terutama di wilayah timur ini definisinya itu adalah gending ke timur. Itu dulu tahun sebelum Habib Qodir 20 tahun sebelum Habib Qodir melakukan penelitian ini itu rutin. Hampir setiap 10 tahun sekali terjadi banjir besar. Mulai dari Gending, Keraksaan sampai dengan Pakuniran itu rutin terjadi banjir besar, terutama melanda daerah Gending waktu itu yang paling dirasakan itu 20 tahun sebelum 2010, artinya tahun 2000 kemudian tahun 90-an ya, itu rutin terjadi seperti itu. Nah, baru kemudian masyarakat ini menjadi heran, dan itu sudah bersiap sebenarnya di daerah sepanjang aliran sungai dari selatan sampai dengan utara, mulai dari Kerucil sampai dengan di selatan itu sampai dengan utara, itu sudah bersiap untuk menyongsong banjir tahun 2000 ini. Tahun 2008, tahun 2009 itu sudah bersiap. Ini pasti akan ada banjir besar, dan arahnya itu tahayul. Tahayul, orang-orang itu menganggapnya ini banjir besar ini karena
akan ada penunggu yang berpindah dan itu. Jadi ada cerita-cerita tahayul seperti itu sebenarnya itu. Nah, kemudian tahun 2008 tidak terjadi banjir di daerah Gending itu. Gending, kemudian ini juga nggak terjadi banjir. Tahun 2009 kembali tidak terjadi banjir. Padahal itu tahun 2003 itu daerah Pakundan kan pernah terjadi banjir bandang itu. Iya. Itu airnya itu dari selatan sebenarnya itu. Kiriman dari Itu tahun 2003. Jadi sebelum kegiatan ini dilangsungkan. Nah, kemudian masyarakat ini bersiap sebenarnya itu. Jadi yang punya kandang bawang itu sudah bersiap dialihkan, yang punya kandang sapi di pinggir sungai itu juga mulai dialihkan karena ini kalau musim hujan tahun 2008 ini waktunya banjir. 2009 juga waktunya banjir. Lah itu ternyata heran, ini kok nggak ada banjir ini? Nah, ternyata itu dampak yang kita potret dari masyarakat. Ini kok tumben kok nggak ada banjir? Karena 10 tahun silam itu terjadi banjir yang kerugiannya ratusan juta. Dengan krus emas itu waktu itu masih 80.000, itu ratusan juta itu. Ada sapi yang tenggelam, hanyut, kemudian bawang yang tenggelam, itu ratusan juta. Nah, ini dampaknya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita telusuri, waktu itu saya sempat ke Bondowoso, jadi penelusuran daerah aliran sungai Duduk Sampean itu saya telusuri, ternyata ini memang jalurnya itu adalah jalur di mana vegetasi hutan rakyat ditanam. Yang dulunya itu belum ada, maka air itu berlimpah jadinya ke utara. Nah, pada saat itu dilakukan penanaman dan vegetasi itu sudah berhasil di tahun 2008, itu kemudian tidak terjadi lagi. Jadi penelusuran saya ke Duduk Sampean, ke das yang di Bondowoso itu, saya lihat ternyata jalurnya itu emang percabangan dan percabangan yang besar. Itu emang dari daerah Kerucil Tiris itu. Kalau air di sana itu tidak terbendung, tidak ada penyerapan, maka itu bisa banjir. Nah, ini yang kemudian tidak terjadi di daerah yang di barat, karena vegetasinya di selatan rusak. Itu kan rutin ya, di Dringu itu kan rutin. Di puncak gunungnya ya. Itu di puncak gunungnya itu kan daerah selatannya itu kan rusak itu, sehingga daerah Dringu itu Probolinggo ya, untuk Probolinggo itu kemudian menjadi tetap terancam banjir karena memang vegetasi yang di selatan dari termasuk Leces itu kan daerah alirannya itu, Leces kemudian ke selatannya lagi itu perlu diperbaiki emang daerah vegetasinya, sehingga daya serap terhadap air tanahnya itu menjadi lebih terbuka. Nah, ini yang di utara. Waktu ke selatan saya identifikasi, saya diantarkan sama Habib Qadir itu dulu. Dulu itu ada 300, katanya ini dulu waktu Habib Qadir masih kecil itu ada 300 sumber air yang di tahun 2000 itu habis. 300 sumber air yang memancar sendiri itu di sana itu. Nah, saya waktu ke sana itu kemudian diajak, itu sudah di tahun 2008 ya, 2009. Saya diajak itu, Mas Tirmidzi, ini sekarang ini sudah ada bonus 450 sumber air. Jadi sumber air atau mata air yang dulu itu mati itu hidup lagi. Hanya 300-an ya. 300 itu hidup lagi. Semula kan mati. Yeah. Yang 300 itu hidup lagi, ditambah lagi deteksi beliau ada 150 sumber air tambahan. Ini kenapa? Karena kan memang akar-akar itu kan mengirimkan air. Sehingga kalau berbicara air itu sebenarnya di daerah selatan itu sudah waktunya melakukan water harvesting, sudah waktunya melakukan pemanenan air. Jadi kalau daerah Kerucil Tiris itu ada yang mengeluhkan kekurangan air, itu sebenarnya karena dia ada di atas, sementara sumber itu kan agak ke bawah sedikit. Sehingga yang ada di atas ini memang kesulitan air, sehingga ini perlu lakukan water harvesting, yang itu perlu dibantu oleh pemerintah kabupaten. Bagaimana ini dibendung dan ini dialirkan ke atas lagi. Jadi kalau itu sudah dilakukan, maka dapat dipastikan atas sampai dengan bawah itu akan mendapatkan keberkahan ini. Jadi itu yang di daerah selatan. Temuan-temuan yang lain. Nah, kemudian hal yang menarik adalah perumusan masalah saya yang nomor 2 itu. Itu adalah
bagaimana peran tokoh agama dan bagaimana beliau melakukan difusi inovasinya itu kan menjadi judul itu ya, dan jadi pertanyaan itu. Nah, beliau ini sebelum melakukan difusi inovasi ini perlu saya ketengahkan, seseorang itu kalau ingin melakukan difusi inovasi, wajib hukumnya dia harus karismatik terlebih dahulu. Karismatik itu punya wibawa, omongannya didengar oleh masyarakat, kemudian punya wibawa, dan beliau ini juga dipercaya oleh masyarakat. Harus itu dulu ternyata kata kuncinya itu. Baru ide apa yang dijalankan itu harus match dengan kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Tapi apapun yang dilakukan kalau dia tidak punya karisma, tidak punya wibawa, omongannya nggak didengar, kemudian dia nggak punya wibawa di masyarakat, kemudian dia tidak pernah bisa mendapat kepercayaan masyarakat, maka seluruh inovasi itu akan gagal. Nah, ini mungkin langsung masuk ke kata kunci apa hasil temuan di dalam di dalam difusi inovasi ini. Itu kalau pertanyaan yang pertama. Berarti seorang tokoh itu sebetulnya ketika mau terjun berdakwah di bidang apapun, dalam tanda kutip mungkin perlu introspeksi diri juga dulu ya waktu itu. Jadi dia mau menyampaikan ide apa, tapi dia belum punya sesuatu yang sudah diberikan kepada masyarakat, bisa-bisa dakwahnya kan ditolak mungkin. Ya. Kritikannya kurang diminati. Ya, charismatic leadership itu pertama kali itu mempersyaratkan trustworthy. Trustworthy. Jadi dia punya reputasi tidak pernah bohong. Gitu. Dan tidak itu ada di diri Habib Qadir ini ya. Iya, jadi di sini ada pernyataan. Mengapa yang dulu-dulu kok nggak berhasil, Pak? Waktu saya tanyakan itu. Berarti sebelum gerakannya Habib Qadir sudah ada? Banyak itu. Tapi kan mereka menipu terusan. Nah, contohnya, Pak? Nipu. Jadi mereka melakukan kerjasama, tapi ujung-ujungnya mereka ini kepingin menyewa dan bahkan mau membeli lahan masyarakat. Awalnya itu satu, kemudian yang kedua mereka melakukan penanaman jarak. Ternyata penanaman jarak itu adalah proyek dari pemerintah yang uangnya dia bawa, kemudian masyarakat disuruh bertani, setelah itu dia nggak balik lagi. Jadi uang dari pemerintah itu digondol gitu terusan. Nah, kenapa? Kok dulu kok bisa percaya yang kayak begini, Pak? Ya kita kan belum kenal. Dasarnya kita butuh, tapi itu kan belum kenal. Tapi pada saat melihat yang kondisinya seperti ini, kita kemudian apatis. Masyarakat itu bilang seperti itu. Kita apatis atas ide-ide inovasi, atas ide-ide inovatif atau tawaran inovasi yang dibawa itu. Mereka sudah nggak percaya lagi terusan itu. Paling nipu lagi, paling nipu lagi. Jadi ada yang berkedok pejabat, ada yang berkedok ustadz, ada macam-macam lah itu. Ada yang berkedok Habib ada nggak, Pak? Ada juga dia bilang itu. Tapi kemudian saya nanya, kenapa Habib Qadir ini kok percaya, Bapak? Ke Habib Qadir ini gimana saya nggak percaya, Mas? Mbah beliau, Habib Husin itu sudah merawat kita di sini. Dan itu pengorbanannya sudah terlihat. Nggak pernah menipu, sudah mau berkorban, nggak mau menipu lagi. Dan kita itu betul-betul diayomi. Itu semenjak hampir 100 tahun yang silam itu Habib Husin. Kemudian dilanjutkan kepemimpinan dakwah itu oleh Habib Shodiq. Nah sekarang ini kalau Habib Qadir ini mengajak kita seperti ini, ya apa yang menghalangi kita? Ini guru-guru kita sendiri, terus nanya ke Habib Shodiq yang itu adalah orang tuanya itu ternyata diiyakan. Terus kita juga mbah-mbah kita itu sudah paham bagaimana dulu diayomi oleh mbahnya Habib Qadir. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Jadi satu kata kuncinya itu adalah trustworthy. Jadi kepercayaan dari masyarakat. Nah, baru setelah itu ada
persyaratan kompeten. Jadi dia dipandang itu mampu untuk melakukan itu. Nah, Habib Qadir untuk menunjukkan kompetensinya itu, kemudian beliau bikin demo plot. Ya. Beliau bekerja sama dengan petani sekitar, yang itu adalah juga santri beliau. Ada, kalau tidak salah 12 hektar beliau tanami saingon. Pertama kali ya? Ya, untuk buat percontohan itu supaya mereka percaya. Awalnya kan ditolak, ini nggak bisa, di sini kering, nggak ada air, begini tuh ya. Iya. Itu nggak percaya kan, bahwasanya itu akan bisa. Kalau nanti nggak panen, apakah kita mau makan kayu? Kan semula kan ditanami jagung sama puhung itu kan. Dan itu mereka, sebagian mereka makan, sebagian mereka jual. Nah kalau kayu, gimana terusan ini kalau misalnya itu nggak panen nantinya? Begitu kan. Nah itu untuk mengatasi keraguan-keraguan itu, Habib Qadir kemudian menyewa 12 hektar tanah, kemudian harga sewa ini dibayar penuh, kemudian yang punya lahan itu diajak bekerja sama. Bekerja sama untuk dia sebagai pekerja, pekerjaannya itu beliau gaji, kemudian nanti kalau hasil 50-50. Coba Sangat enak sekali. cari kerjasama yang model kayak begitu itu kan nggak ada. Kan nggak ada itu. Berarti itu termasuk pengorbanan seorang tokoh ya. dalam Iya, dakwah ya. iya. Sehingga memang kemudian masyarakat itu melihat ini bukan mencari uang, apalagi mau ngakali. Jauh dari itu. Ini betul-betul ingin mengangkat derajat dan perekonomian kita. Lah, dengan begitu itu kemudian pada saat itu panen. Jadi 2003 itu Habib Qadir tanam, 2004 itu sudah mulai kelihatan. 2004 akhir beliau sudah mulai panen. Sudah panen itu. Jadi 2 tahun ya? Iya, hanya 2 tahun itu. Nah, itu memang yang ideal katanya Habib Qadir itu 2-3 tahun. Nah, itu pada saat itu lagi idealnya, lagi besar-besarnya itu yang diperkirakan sudah full ground, nggak mungkin besar lagi, kemudian beliau panen. Nah, dari situ kemudian Habib Qadir mengajak. Dan yang semula beliau kerjasama dengan KTI itu dilanjutkan dengan cara kerjasama 3 pihak. Ada Habib Qadir di tengah, kemudian ada petani di sebelah sini, kemudian ada PT KTI di sini. PT apa namanya, Pak? PT Kutai Timber Indonesia. Nah, itu punyanya swasta apa pemerintah? punyanya multinasional, itu punyanya Jepang itu. Jadi kerjasama pengusaha Indonesia dengan pengusaha Jepang itu bergerak di bidang plywood, di bidang pulp, di bidang bubur kertas. Jadi nantinya itu jadi mohon maaf saya harus sebut merek supaya lebih gampang, itu kayak perabotan Olimpik, kayak begitu itu kan dari pulp itu kan. Nah itu dia memproduksi pulpnya itu sekaligus bikin plywoodnya dan sebagainya itu, dan ekspornya itu ke Jepang karena ini punya sertifikat Sustainable Forest Management yang itu bisa diterima secara internasional. Nah ini kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi prasyarat utama seseorang meskipun dia itu bukan tokoh agama ataupun siapapun, seseorang itu untuk bisa menggerakkan sebuah inovasi yang bisa diterima secara luas oleh masyarakat, itu pertama harus ada trustworthy, harus ada kepercayaan dari masyarakat. Tanpa itu nggak jalan. Kepercayaan itu kan dibangun melalui proses ya, tidak simsalabim. Betul. Walaupun secara secara background keluarga beliau itu sudah punya kepercayaan besar dari abahnya beliau sampai ke kakeknya beliau. Itu kan sebenarnya di bidang lain ya, itu kan di bidang dakwah. Tapi sebuah trust yang dibangun itu adalah keluarga ini tidak pernah cacat dan ngakali masyarakat. Itu meskipun ini kan urusannya lain. Urusannya itu kan berdakwah. Jadi meladeni orang yang mau nikahan, meladeni pengajian, meladeni khutbah, meladeni dan lain sebagainya, itu murni urusan keagamaan. Tapi ini kan kemudian pengayoman, kemudian interaksi dengan masyarakat, kemudian interaksi antara guru dengan santri, kiai dengan santri dan sebagainya, itu kan terbangun sekian lama dan tidak pernah cacat. Keluarga ini dari 3 turunan itu ngakali masyarakat. Nah ini yang pertama dulu. Ngakali itu banyak hal ya, bisa menipu, bisa mengeksploitasi.
Nah, itu beliau-beliau ini tidak tercatat, tidak pernah tercatat seperti itu jadinya itu. Ini yang yang kemudian tidak bisa simsalabim, itu memang harus dibangun pelan-pelan dalam waktu yang lama. Membangun trustnya itu yang sulit. Nah, makanya kemudian hari ini kita menjadi khawatir trust kepada negara ini apakah masih ada, karena TPPU di keuangan yang berjumlah 349 triliun dan itu kemudian cetow walau kita baca dan kita saksikan dan sebagainya, itu ini kan bisa goncang ini sebenarnya negara ini karena trustnya itu habis. Nah, saya kira pemerintahan ini saya kira mengembalikan trust itu menjadi sangat penting, terutama di desa-desa ini kan kayak PBB itu ya, masyarakat dikasih surat pembayaran pajak itu ya, itu disebarkan dan masyarakat disuruh bayar ke petugas. Ya. Ternyata setelah dicek di kantor pajak dia sudah 10 tahun menunggak. Belum bayar. Nah, berarti uang yang tiap tahun ini kan udah menjadi terganggu. Lah kalau sudah tercoreng yang kayak begini, maka kemudian menjadi wajar bila kita melihat mengapa inovasi di desa-desa itu tidak jalan, karena agennya itu adalah orang-orang yang selama ini memang sudah tercoreng di benak masyarakat itu. Ini mungkin bisa berbahaya. Ya, termasuk juga kegagalan program pemerintah rehabilitasi hutan lindung dan lahan kritis di Indonesia itu yang sejak tahun saya terus juga di sini. Mulai tahun 47 sampai dengan saat ini, bukan hanya sampai dengan penelitian ini dilakukan di 2010. Sampai dengan saat ini itu kan gagal terus itu. Gagal terus. Coba saya ingin tahu, penanaman 1 juta pohon, ada yang berhasil? Ya, setelah selesai ditanam mati kan? Paling cuma dokumentasi, laporan selesai. Ya itu kan. Ya itu situasinya itu. Bahkan mengaca dari Probolinggo itu sendiri, saya kira banjir di daerah Indonesia di daerah Probolinggo bagian barat itu patut dicurigai hutan lindung di wilayah selatan kalau ditarik dari Probolinggo barat ke selatan itu saya kira rusak hutan lindungnya sudah. Sehingga dari tempat yang paling tinggi itu air terjun bebas menjadi air bah kan itu. Nah, itu saya kira bukti bahwasanya yang untuk menjadi agen pemerintah nggak usah terburu-buru melakukan agent of change, tidak usah terburu-buru ya menjadi agen perubahan. Di dalam perubahan itu kan inovasi, tidak bisa itu langsung dilakukan serta-merta, itu harus dibangun trustnya terlebih dahulu. Dan yang untuk membangun trust itu butuh orang yang betul-betul kompeten di bidangnya sama siap berjuang ya, bukan hanya untuk mendapatkan dana dan sumbangan. Malah siap berkorban seharusnya. Contohnya seperti Habib Qadir awalnya kan harus nyiwa dulu, pakai uang pribadi 12 hektar tadi loh. Iya. Beliau 12 hektar itu saat itu. Kurusnya bisa dihitung sendiri. Saat itu emas saya kira masih harga 75 sampai 80 ribu. Ya. Tahun 2003 itu. Itu masih seharga segitu. Itu beliau habis 120 juta. Itu kira-kira dapat berapa kilo itu? Emas ya? Iya, emas itu untuk itu. Jadi kalau di krus sekarang itu kalau misalnya itu 1 kilo saja, itu kan sudah M itu bunyinya kan? Lumayan. Iya, begitu maksud saya. Jadi beliau berani mengambil resiko. Nah, salah satu ciri dari pemimpin karismatik itu adalah risk taker. Apa itu Pak? Risk taker itu adalah orang yang berani mengambil resiko. Jadi kalau misalnya itu menghadapi Belanda, mengapa para pahlawan itu dihormati? Karena dia berani mengambil resiko mati tertembak pada saat menghadapi Belanda. Itu adalah risk taker. Habib Qadir ini juga itu adalah seorang risk taker. Beliau berani ambil resiko kalau inovasi ini gagal. Beliau sendiri yang rugi kan? Beliau sendiri yang rugi. Tapi kan beliau sudah melakukan perhitungan bahwasanya ini tipis kerugiannya. Kalaupun toh rugi, itu kan mungkin memang takdir ya. Jadi kalau perhitungannya tidak matang, tidak mungkin sampai dan langsung 12 hektar itu. Kan nggak mungkin itu. Jadi beliau sudah
melakukan perhitungan-perhitungan juga, tapi di situ tetap ada resiko kegagalan tetap ada. Tapi alhamdulillah itu tidak gagal ya. Iya, tapi itu tadi persyaratan setelah transfer tadi itu di ujung kanan, di ujung kirinya itu ditutup dengan risk taker emang. Harus bukan sekedar berani berjuang, tapi juga dia berani berkorban. Kalau misalnya itu gagal itu ya. Ya, dalam bahasa kepemimpinan karismatik itu disebut dengan risk taker. Nah, mampu mengambil, bukan seperti pemimpin yang tidak dipercaya masyarakat, yang namanya benefit taker. Jadi dia mengambilnya itu hanya siap mengambil keuntungan dari masyarakat. Jadi kalau hanya siap berjuang tapi tidak siap berkorban. Bukan, malah justru dia bersiap mengambil keuntungan dari masyarakat. Hanya mengambil manfaat. Iya, memanfaatkan masyarakat itu. Nah ini kalau seperti itu dia tidak mungkin berhasil untuk menyelenggarakan inovasi, dan itu memang sebuah prasyarat sebelum kita itu bergerak. Itu emang harus punya reputasi, kemudian juga punya kepakaran. Nah, baru setelah itu kita bisa menggalang inovasi apa yang mau dilakukan di sebuah daerah tersebut ya. Ya. Ini sangat penting sekali dan sangat bermanfaat insya Allah teman-teman. Jadi terutama bagi teman-teman mahasiswa atau tokoh masyarakat atau tokoh apa saja yang ingin berdakwah, menyebarkan ilmu di masyarakat, mengajak di masyarakat, itu butuh proses ya Pak Tir. Tidak moro-moro ngajak, tidak moro-moro nyuruh gitu ya. Tidak moro-moro melaksanakan inovasi dan perubahan, tapi butuh proses. Bagaimana pertama kali yang harus dibangun adalah trust atau karismatik dirinya. Sebelum kita lanjut diskusi ini setelah pesan-pesan berikut. Baik teman-teman, tetap bersama kami di channel Santri Sarjana, diskusi bincang-bincang santai bersama Dr. Tirmidzi tentang bab lingkungan dan peran seorang tokoh agama di sebuah masyarakat. Tadi sudah banyak bincang santai, banyak sudah membahas tentang kepakaran, ketokohan, sama keahlian serta karismatik seorang tokoh agama yang bernama Habib Qadir yang ada di Kecamatan Maron ya Pak. Iya. Di Brani. Nah, sekarang kita ingin tahu tentang hasil penelitian Pak Tirmidzi selama kurang lebih 2 tahun Pak Tir di sana. Kira-kira apa yang Pak Tir temukan di sana? Jadi saya bacakan keberhasilan temuannya, keberhasilan pengembangan hutan rakyat di sana itu karena memang kondisi-kondisi yang memantaskan untuk itu berhasil itu ada semua. Ada. Ya, kondisi-kondisinya itu. Jadi dari alam, kemudian dari segi sosial itu memang sudah ada. Jadi ibaratnya itu tinggal dipantik. Jadi itu yang menyebabkan dalam waktu 6 tahun itu sudah mampu menghijaukan 6.000 hektar. Gitu ya. Jadi itu memang tidak bisa dipungkiri, itu memang karena memang elemen difusi inovasinya itu memang sudah siap. Jadi memang sudah ada cikal bakalnya, sudah ada potensi di sana ya. Iya, jadi kayak SDM atau SDA-nya. Kayak tanaman sengon itu memang sangat bagus ditanam di daerah yang bersuhu dingin, kayak di Kerucil Tiris. Itu kalau misalnya dikembangkan di Python itu ya nggak cocok. Itu nggak bisa. Ya, kalau butuh ada lahan yang luas di sini, itu pasti sulit berhasilnya karena memang nggak cocok gitu ya. Kemudian tanaman balsa itu memang sudah cocok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat di sana itu rata-rata itu di identifikasi saya waktu penelitian itu memiliki lebih dari 2 hektar. Jadi rata-rata setiap kepala keluarga itu, sehingga mereka itu biasanya
tanaman padi itu yang ada di daerah rendah itu hanya 1 hektar saja yang dibangun, tapi yang 2 hektar berikutnya itu adalah tegalan. Nah, 2 hektar inilah yang kemudian digarap oleh Habib Qodir waktu itu, oleh tokoh agama dalam penelitian ini, dan itu kemudian tidak mengganggu ritme kehidupan sebagai petani di sana itu. Jadi kalau seandainya itu kita hanya punya sepetak tanah itu akan sangat beresiko. Bersedia enggak itu dari yang semula ditanami jagung dan dirubah menjadi ditanami pohon itu pohon tanaman keras ya, itu kan juga sangat. Nah, itu menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan ini. Yaitu yang ketiga itu memang trust itu sudah ada, bahkan dibangun semenjak di generasi 3 generasi sebelum Habib Qodir. Jadi generasi kakeknya Habib Qodir memang sudah membangun trust, hingga pada saat Habib Qodir ini menggerakkan itu sudah nggak ada lagi pertanyaan dari masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ada perusahaan kayu yang itu adalah perusahaan plywood itu ya, atau pulp factory itu memang kehabisan stok karena ada moratorium dari Kalimantan itu nggak boleh lagi. Tidak boleh lagi, itu kan di moratorium itu kan tetap butuh ini karena perusahaannya perusahaannya kan sudah terlanjur ada, itu kan tetap butuh bahan pokok. Nah, ini juga menjadi faktor keberhasilan mengapa pengembangan hutan rakyat di sana itu terjadi. Kalau seandainya di Kalimantan, Sumatera itu tidak ada moratorium, saya kira juga menjadi pertanyaan, bisakah ini berhasil? Karena ini nggak akan tertarik. Jadi perusahaan ini kan adanya di kota pabriknya itu. Nah, tapi mereka selama ini stok kayunya itu kan dari Kalimantan, dari Sumatera. Nah, itu kemudian menjadi faktor-faktor pendukung atas keberhasilan ini semua. Itu temuan yang pertama. Kemudian temuan yang kedua, proses adopsi inovasi itu menjadi smooth gitu ya, menjadi smooth itu karena memang trust dari Habib Qodir kemudian juga dibuktikan dengan langkah berikutnya memberikan percontohan. Menjadi percontohan sehingga ini loh kenyataannya itu, dan tanah kamu sama dengan tanah yang sedang saya tanami, kemudian yang menggarap ini juga tetangga kamu sendiri dan bahkan itu adalah saudara kamu. Lah kemudian kamu juga tanyakan, dia tidak keluar biaya apapun, malah waktu dia mengerjakan saya hitung upahnya saya bayarkan, kemudian pupuk saya sediakan, kemudian kalau ada permasalahan kamu tidak usah tanggung resiko. Kalau misalnya itu tiba-tiba mati atau kena bakar dia, itu kamu nggak usah tanggung resiko, biar saya yang sudah menanggung itu semua. Nah, jadi dalam kondisi yang seperti ini sehingga kemudian masyarakat ini menjadi gampang sekali digerakkan karena hampir-hampir itu tidak ada celah untuk bertanya, apalagi yang harus saya ragukan gitu. itu yang hasil temuan berikutnya. Nah, sekarang peran yang dilakukan oleh tokoh agama itu ya, karena Habib Qodir ini adalah tokoh agama yang itu basisnya itu adalah pesantren dan itu bukan kehutanan. Jadi di awal-awal pada saat kompleksitas inovasi ini tidak terlalu sulit, tidak terlalu kompleks gitu ya, itu beliau perannya besar banget. Jadi menjadi penghubung, kemudian menjadi mentor, kemudian juga menjadi jembatan antara perusahaan dengan masyarakat, menjadi penjamin, menjadi contoh. Banyak sekali peran yang beliau itu di masa-masa awal. Nah, 6 tahun kemudian waktu saya potret itu 6 tahun kemudian pada saat masyarakat ini sudah panen berkali-kali dan itu mereka sudah mulai paham cara bertaninya itu sudah mulai paham. Itu peran dari tokoh agama dalam hal ini Habib Qodir yang itu karena beliau itu juga sebagai tokoh agama dan itu bukan di wilayah kehutanan. Itu kemudian pelan tapi pasti itu sudah mulai
tidak terlalu banyak peran yang diminta, itu hanya satu saja. Beliau ini menjadi peran yang sangat simbolik, yang itu dibutuhkan oleh perusahaan sebagai penjamin, dan itu juga menjadi simbol dari masyarakat bahwasanya kegiatan ini tidak akan menipu mereka. Itu saja yang diperankan oleh Habib Qadir, bahwa iya, bahwa kemudian perusahaan mengirim bibit, kemudian masyarakat harus tanda tangan, kemudian akad itu harus ditandatangani sebagainya, itu sudah langsung antara pihak perusahaan dengan ini. Sementara yang Habib Qadir ini hanya menjadi saksi, kalau di dalam akta itu menjadi saksi bahwasanya sudah diserahkan bibit sekian dan ini sudah menyatakan menerima. Hanya itu saja, dan untuk selanjutnya nanti pada saat panen lahan ini akan dijual kepada perusahaan yang memberikan ini tadi. Jadi sudah tidak terlalu capek. Maka dengan demikian maka kemudian Habib Qadir ini bisa lebih banyak lagi berkhidmat dan melakukan aktivitas ya sebagaimana yang asalnya dulu itu. Karena yang ini sudah tidak terlalu ini. Nah, dibangun sama beliau kurang lebih 6 tahun itu ya Pak Tir. 6 tahun itu sudah mulai, karena 6 tahun itu waktu itu ya, itu kan sudah 2 kali panen. Karena panennya itu kan ini 3 tahun. 3 tahun. Itu kalau durasinya 3 tahunan. Tapi kan lahan itu tidak begitu. Jadi pada saat ini panen, pada saat ini ditanam, ada yang tumbuh cepat, ada yang tumbuhnya itu lambat. Lah yang tumbuh cepat ini dipanen dalam waktu 3 tahun. Yang lambat ini kan masih tahun depan. Yang ini sudah ditanami lagi. Yang baru. Iya, yang tadinya ditebang itu kan ditanami lagi. Demikian juga seterusnya. Sehingga semenjak 3 tahun itu masyarakat itu hakikatnya itu sudah pakar itu di dalam penanaman saingon dan balsa atau pengembangan hutan rakyat itu. Nah, ini ada satu pelajaran penting dari kita waktu saya diskusi dengan teman-teman itu. Ini peran dari tokoh agama di dalam inovasi itu ya. Itu sebagaimana juga itu juga berlaku kepada para dosen, kepada para ustadz, dan mohon maaf kepada para kiai itu ya. Itu memang perannya itu serupa meskipun tidak sama ya. Serupa dengan hamzatul wasal. Perumpamannya gimana? Ya, dia tuktab wa tuntok itu ketika dia berada di awal kalimat. Contoh kasus. Jadi tuktab itu artinya teman-teman ditulis dan diucapkan. Diucapkan. Contohnya seperti setiap malam Jumat kita baca Yasin ya. Itu kan ada kalimat ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Mengapa kok dibaca ittabi'u itu? Karena nafas kita nggak nyampe. Kalau harus dibaca mulai dari qala ya qaumit tabiul mursalin tabi'u itu kan kadang-kadang kita kan nggak nyampe. Jadi kita biasanya berhenti qala ya qaumit tabiul mursalin ittabi'u man la yas'alukum, kan begitu kan. Nah, itu dia berharokat sukun dalam hal ini itu ya, berharokat atau harokat itu kan ada pergerakan. Nah, itu pada saat dia itu ada di depan. Itu yang kemudian kita ingat kalau belajar alfiyah itu kan lil wasli hamzun sabikun la yathbutu. Untuk hamzatul wasal, untuk menghubungkan 2 kalimat itu ada yang disebut dengan hamzatul wasal. Yang itu ada di depan. Tapi la yathbut, dia nggak kokoh. Illa idzabtu bihi kastasbitu, kecuali dia yang menjadi awal dari pembacaan kalimat itu sebagai kalimat istasbitu. Nah, itu ya. Tapi kalau masyarakat itu nanti nafasnya itu tersambung, misalnya itu pembacanya itu dia mampu qala ya qaumit tabiul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, dia tuktab tapi la tuntok. Ada tapi tidak dibaca. Ada tapi nggak dibaca, nggak boleh dibuang itu. Nggak boleh dibaca. Nggak boleh dibaca tapi karena ini tersambung. Ada lagi seperti ini. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Pada saat dia ketemu kegiatan yang berulang, kan sudah berulang. Sudah berulang. Jadi tadi itu pada saat membaca qala ya qaumit tabiul mursalin tabi'u, itu artinya nafas masyarakat itu sudah tersambung. Ini kinayahnya itu adalah pengetahuannya itu sudah tersambung. Kalau pengetahuannya itu sudah tersambung, maka masyarakat ini akan langsung ke perusahaan.
Seperti ini, langsung ke sini. Ini cuma lewatan saja. Tidak butuh ini harus lewat ini dulu, kemudian ini berangkat bersama-sama. Nggak perlu begitu lagi. Nah, itu. Ini masyarakat sudah tersambung. Atau yang kedua, tesisnya itu adalah kegiatan itu sudah berulang. Ati Sayyidana Muhammadanil. Itu kan tanwin. Tanwin itu kan pengulangan. Ya. Maka kalau berulang, itu kemudian hamzatul wasalnya itu membunyikan bunyinya orang. Karena kegiatannya sudah berulang, maka ini ada, tapi ini membunyikan ini. Langsung ya. Iya. Bunyinya itu bunyi nun. Bukan bunyi hamzah kan itu. Bukan itu, bukan an-nabi kan itu. Ati Sayyidina Muhammadanil wasil, bukan al-wasilah, tapi itu Muhammadanil. Nah, itu kan ya. Termasuk juga dalam, atau kemudian muncul agen baru. Ini yang harus hati-hati. Ya. Ini yang harus hati-hati. Ini yang kita hadapi juga di kalangan dosen. Munculnya agen baru seperti kalimat wattakhadhu min dunillahi wattakhadhu min dunillahi, apa di dalam Al-Qur'an itu? Ya, pernah dengar. Ya. Ada waw naat itu. Tapi itu sudah mampu meluruhkan hamzatul wasal yang di tengahnya itu. Jadi ini waw ini apa? Itu adalah agen baru. Agen baru. Agen baru itu. Nah, agen baru itu bisa banyak. Kalau dulu kita itu televisi itu adalah agen baru. Ya. Semenjak adanya TV One, maka kemudian mampu meluruhkan peran-peran mahasiswa sebagai agent of change, kan sama. Ya. Mampu meluruhkan. Jadi kita ini para dosen hari ini udah harus berhati-hati. Itu kan ada ChatGPT. Yang itu cerdasnya menjadi luar biasa kan itu. Sehingga arahan-arahan kita itu tidak terlalu dibutuhkan. Nah, selesai di AI. Kemudian sekarang teller. Dulu itu kan kita kalau mau bayar ke bank, mau menarik dana itu kan butuh teller. Hari ini ada berapa ratus ribu dan berapa juta teller yang kehilangan pekerjaan akibat cukup setor tunai. M-banking dan ATM kan itu. Yeah. Dan itu pun juga kita jarang-jarang. Nah, itu situasi yang dihadapi Habib Qadir itu 3 hal itu, terutama itu adalah pada saat masyarakat yang di sana itu sudah tersambung dengan di sini, makanya kemudian dia menjadi hamzatul wasal yang berharokah sukun itu. Dia tuktab, tapi la tuntok. Tidak. Iya, dia tetap dibutuhkan di dalam sebuah simbol itu. Saya khawatir juga dosen itu kemudian akan menjadi seperti itu nantinya, tinggal menjadi atau malah habis sama sekali, seperti teller itu. Seperti teller itu, atau yang paling petugas tol. Petugas tol itu dari satu titik ya. Dari puluhan itu sekarang hanya tinggal 3. 1 menjaga kalau itu ada yang tiba-tiba kehabisan, menjaga. 2 teknisi kalau tiba-tiba ada kerusakan, kan begitu kan. Yang keempat itu jaga-jaga di lapangan kalau ada yang tiba-tiba macet di sepanjang ruas jalan tol itu. Hanya 3 itu saja. Yang terjadi dari sekian pintu keluar masuk begitu kan puluhan itu ya. Habis, Pak. Habis sama sekali. Nah, kalau itu saya kira bukan hamzatul wasal, tapi betul-betul habis kalau itu ya. Habis. Iya, itu. Bukan tidak diucapkan. Saya khawatir dosen itu juga seperti itu. Nih. Akan dalam tanda kutip ya binasa. Kalaupun toh tidak binasa, perannya itu tergantikan banyak sekali. Nah, maka di sini dibutuhkan inovasi yang terus-menerus. Inovasi yang terus-menerus bagaimana agar kita ini tetap ada di depan sehingga itu tetap terbaca ittabi'u malais alukum majarawahum mutadun. Karena kalau udah sampai tersambung seperti dalam surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahadunillahus somad. Karena nafas membacanya nyampe. Tapi kalau anak kecil yang masih TPQ itu kan dipotong-potong. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Masih muncul itu, Pak. Hamzatul wasalnya. Tapi ini kalau sudah orangnya itu sudah fasih, kemudian sudah lancar, itu dilewati itu tuktab la tuntok. Nah, ini hanya ada tapi tidak pernah dianggap. Tidak pernah dianggap tapi apa itu sudah dirasakan oleh Habib Qadir, Pak? Pernah disampaikan enggak di wawancaranya Pak Tirmidzi dulu? Iya, ya pernah saya sampaikan, tapi karena beliau banyak peran-peran yang lain terutama dalam hal ini sebagai pengasuh itu tidak terlalu terasakan.
Tapi kalau kita sebagai dosen kemudian habis banget habis atau seperti teller itu ya, atau seperti petugas jalan tol, semula ada terus nggak ada, kan terasa banget kan itu. Pekerjaannya emang itu, terus tiba-tiba dari semula bulan kemarin bekerja, hari ini nggak bekerja itu kan menjadi sesuatu banget. Tapi kalau Habib Qadir ini kasusnya enggak. Beb, ini situasinya seperti ini. Oh iya emang, dan itu emang saya harapkan. Memang sudah diharapkan. Iya, karena saya juga tidak mau terlalu direpotkan. Bayangkan Mas Tirmidzi kalau misalnya ini pengembangan ini terus berhasil, terus saya kan nggak sempat jadi pengasuh lagi jadinya. Saya kan berubah profesi jadinya ini terusan. Jadi untuk kasus Habib Qadir itu memang beliau justru menyambut baik kalau itu. Berarti memang beliau dari awal merintis, bertahan sampai mengembangkan adalah murni pengabdian untuk pengayaman masyarakat ya. Ya, untuk pemberdayaan. Nah, pada saat beliau ini posisinya itu sebagai simbol begitu, status simbol begitu, beliau justru menganggap menyambut gembira karena memang masyarakat sudah berdiri, sudah sudah berdaya, sudah cerdas, sudah paham, sudah melek hukum. Trustnya sudah terbangun. Iya, dan itu beliau dalam hal ini berhasil. Itu untuk kasus yang ini ya, yang di dalam penelitian. Nah, kira-kira dari perjalanan kerjasama antara perusahaan melalui Habib Qadir terus ke masyarakat ini, manfaat apa yang kira-kira sudah dirasakan oleh masyarakat di samping adanya sumber air dan macam-macam itu? Oh iya, misalnya dari finansial ya? Ya, itu di awal-awal dulu itu biasanya mereka masih sempat tanam kacang dan cabai karena tumbuhan sengonnya itu belum terlalu besar. Jadi ya di 2-3 bulan atau mungkin 1 tahun awal itu mereka masih bisa. Tapi pada saat itu sudah berdiri tinggi kan nggak bisa lagi. Itu yang bisa mereka tanami itu adalah empon-empon kayak jahe, talas, kemudian kunyit dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan. Tapi dan kemudian ini menjadi pendapatan double. Jadi dari kayunya itu saja kemarin itu dilaporkan waktu saya penelitian itu 1 minggu perputaran uang dikerucil tiris dari perusahaan KTI untuk membayar para petani yang memiliki kayu itu 2 miliar per minggu. Per minggu ya? Per minggu. 2 miliar. Dengan krus emas waktu itu masih 80.000. Tahun 2008. Iya. Tahun 2008 Tahun itu. 2008 sudah 2 miliar. Sudah 2 miliar per minggu itu. Iya. Oleh karenanya saya sudah lama nggak ke sana. Oleh karenanya itu menjadi tidak aneh di sana saat itu. Jadi saya harus sebut merek supaya gampang. Iya. Di sana itu mobil Avanza itu menggantikan sapi. Jadi bangunannya itu tetap kandang sapi, tapi isinya itu sudah Avanza. Sudah Avanza. Saat itu, itu dari sisi dari sisi finansial. Karena memang perputarannya itu sudah 2 miliar. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, dulunya Kurucil Tiris itu diakui sebagai daerah hitam. Jadi kalau orang ngebegal sudah motor di mana, itu biasanya kalau mau dicari itu transaksinya harus ke Kurucil atau Tiris. Atau kalau misalnya kita tuh jalan menuju ke arah sana, ke Kurucil kemalaman, itu juga sudah harus hati-hati cari tempat nginep saja dulu tuh. Sekarang ini sudah enggak, karena sana sudah sangat makmur dari segi keuangan itu. Ekonominya sudah bagus ya. Sudah sangat makmur. Jadi orang-orang di sana bilang waktu itu kalau ada sepeda motor kemudian tahun produksinya itu tahun 2000 itu disuruh beredar di kawasan rendahan, di kawasan Keraksan, Paiton, karena tidak bisa naik sudah. Jadi mereka memang biasanya itu saat saya penelitian saya tahun 2008 itu memang sepeda motornya 2007, 2006, 2005. Pada saat saya tanya, kok banyak sekali sepeda motornya, Pak? Iya, yang lama kan memang nggak bisa naik. Kalau sekali dibawa turun kan nggak bisa naik lagi. Dan sepeda motor yang angka produksinya tahun 2005, 2006 itu dibuat ngangkut kayu. Sepeda motor sehat-sehat itu, Tiger Vixen itu ya, itu dibuat ngangkut kayu sama mereka. Loh, Pak, kok dibuat ngangkut kayu loh? Uang ini belinya juga dari kayu, Mas. Jadi tidak apa, ini saya buat ngangkut kayu dulu. Dan second-secondnya sudah dijual ke bawah ya? Ke bawah itu sudah. Iya, Waiton Keraksan itu. Jadi kalau mereka sesumbar itu seperti itu. Nah
itu kemudian terjadi apa ya, pergerakan vertikal dari apa secara ekonomi itu begitu. Demikian juga dari segi pendidikan, karena situasi yang seperti itu maka kemudian anak-anak kerucil tiris itu tidak lagi kesulitan untuk melanjutkan sekolah, tidak ada kesulitan untuk studi lanjut. Yang saya kira Unuja dan juga apa Unza dan sebagainya itu dapat keberkahan dari itu, karena mereka kemudian berbondong-bondong untuk melakukan studi lanjut. Nah, perlu perlu studi lebih lanjut, saya kira melihat dampak positif maupun negatif dari ini semua di penelitian-penelitian yang tidak terlalu juga. Ini kan penelitian tahun 2010, itu kan sudah 13 tahun silam gitu ya. Okay. Nah, pernah enggak Habib Qodir menyampaikan ketika wawancara ke Pak Tir problematika atau permasalahan ketika beliau berproses ke sini apa kira-kira? Tentunya kan setiap rencana, inovasi dan sesuatu yang diinginkan mesti ada yang namanya problem. Meyakinkan mereka untuk mau berpartisipasi. Itu permasalahan utama. Jadi ceritanya dulu itu kan ada santrinya Habib Qodir ini yang dia menjadi makelar. Makelar, ada investor dari kota, istilahnya nggak tahu apa Surabaya, apa Probolinggo sini aja, itu nyari tanah untuk disewa. Untuk disewa, dia mau tanam itu tanaman sengon karena punya koneksi dengan sebuah perusahaan. Gitu. Nah, itu kemudian matur ke Habib Sodik, abahnya Habib Qodir itu, sama Habib Sodik, kalau itu disewakan, terus masyarakat nanti dapat apa terusan? Karena pasti dia nggak akan dapat apa-apa. Boleh kalau itu kerjasama. Hasilnya nanti masyarakat sebagai pemilik itu tetap bisa menikmati sawahnya. Tapi kalau disewakan jangan. Nanti ini semakin hari semakin miskin nanti masyarakat itu. Nah, di situ sebenarnya awalnya itu. Setelah matur ke Habib Sodik, beliau kemudian matur ke Habib Qodir. Arahan dari Habib Qodir seperti ini, Bib. Nah, itu kemudian Habib Qodir bilang ke Pak Manaf waktu itu namanya itu. Pak Manaf ini dulu anggota DPRD. Ya. Nah, itu kalau gitu aja, kita lakukan demo plot, carikan saya lahan untuk kemudian itu nanti ini berapa hektar, Bib? Langsung tanya begitu. Coba 3 dulu. Awal itu penanaman itu 3 dulu sebagai pilot project gitu ya. Kemudian setelah itu berjalan nambah sampai dan 12 hektar itu tadi. Nah, itu jadi permasalahan utama yang dilakukan Habib sebelum mengajak kepada orang itu beliau ngasih contoh dulu. Memulai dari diri sendiri ya. Ya, ngasih contoh dulu. Sehingga itu yang disebut dengan uswatun hasanah ya. Ya, mungkin begitu lah. Tapi masyarakat memang tidak gampang diyakinkan kalau nggak ada contohnya. Ya. Tidak gampang itu diyakinkan. Dan di sini kemudian itu terakomodir bahwasanya di dalam pencontohan itu masyarakat kemudian memiliki pemahaman bahwasanya iya benar ini bukan untuk menipu, benar ini bukan hanya untuk mencari untung, benar ini Habib Qodir bersedia menanggung kerugiannya karena nyatanya pemilik tanahnya itu tidak dirugikan apa-apa malah untung berkali-kali. Itu pengakuan dari salah seorang pemilik tanah yang termasuk dari As-Sabiqunal Awwalun itu. Nah, dari As-Sabiqunal Awwalun ini kemudian itu menyebar sehingga pada saat itu dilakukan akad kontrak dengan PT KTI itu kemudian langsung 400 orang. Itu dengan kekuatan sekian ribu, 1.200 hektar, 900 hektar begitu karena jumlahnya sudah 400, 600 begitu itu. Demikianlah itu sampai dengan tahun 2008 di mana penelitian ini dilakukan. Saya dengar juga katanya itu terus nambah, tapi memang keterbatasan lahan ya untuk kerucil tiris hari ini nggak mungkin nambah lagi itu. Sudah kekurangan lahan ya? Ya, sudah kehabisan. Dan dari pihak PT KTI katanya sudah mulai mengembangkan di wilayah Sukapura, di wilayah Jember juga, tapi saya nggak tahu hasilnya seperti apa. Jadi ini menginspirasi untuk dilakukan di Lumajang juga katanya begitu dikembangkan. Alhamdulillah sangat banyak sekali manfaatnya dan penuh dengan inspirasi teman-teman. Intinya sebagai seorang pakar, sebagai seorang tokoh di masyarakat, di samping punya kewajiban untuk berdakwah, berinovasi, tapi harus memulai dulu dari diri sendiri.
Jangan moro-moro langsung ngajak, nyuruh macam-macam. Jangan-jangan nanti ditolak sama masyarakat. Ya. Sebelum kita lanjut ke diskusi ini, yaitu nanti kita akan membahas tentang bagaimana Al-Quran atau Islam membahas tentang lingkungan itu sendiri setelah pesan-pesan berikut. Baik teman-teman, tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Kita akan memasuki segmen terakhir, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana Nas Al-Quran dan Islam membahas tentang lingkungan serta kewajiban kita sebagai Khalifatullah fil ardi menjaga bumi agar tetap utuh. Kira-kira gimana Pak Tir pandangannya? Oke, menarik ini. Saya jadi teringat Syed Hussein Nasr. Beliau ini menulis buku banyak, dan beliau terkenal sebagai tokoh di dalam ekosofi. Jadi filosof yang memiliki concern terhadap lingkungannya. Salah satu bukunya itu adalah Man and Nature. Kemudian bukunya lagi itu The Cosmological Doctrine in Islam. In Al-Quran in Islam itu ya. Itu saya menjadi teringat fungsi kita di muka bumi ini, amanat utama yang dititipkan Allah kepada kita itu adalah hendaknya kita ini menjadi khalifah ya. Fil ard. Khalifah itu kalau diterjemahkan di dalam Quran terjemahan itu adalah steward, pramugari. Nah, saya ingin tanya sekarang, adakah pramugari yang tidak sopan terhadap penumpang pesawat terbang? Sangat sopan sekali. Adakah pramugara yang di pesawat terbangnya itu kemudian nempelengi penumpangnya? Belum ada. Belum ada. Inilah yang terjadi kontradiksi, bukan kontradiksinya, tapi inilah yang dilakukan oleh manusia. Dia itu diminta oleh Allah supaya dia menjadi steward atau stewardess kalau dia perempuan, pramugari atau pramugara. Di sebuah pesawat yang begitu lux, yang tentu saja penumpangnya itu adalah para penumpang yang terhormat, dan penumpangnya itu adalah alam ini. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Selain bukan saja tidak sopan, tapi itu juga sudah nempelengi, mencemarkan dan sebagainya. Itu saya kira yang kemudian perlu diingatkan. Waktu disertasi saya juga ditanya, begini saudara Tirmidzi, dulu pada zaman Islam belum datang, alam ini sebegitu indahnya, sebegitu harmoninya hidup manusia dengan alam. Setelah Islam datang ini kok rusak semua. Apakah Islam itu memang mengajarkan merusak alam? Itu pernah ditanyakan ya? Iya, ditanyakan. Iya, sama promotor waktu itu di ujian terbuka itu. Lah, kemudian saya kemudian ingatkan bahwasanya saya waktu itu terangkan bahwasanya waktu Islam ini belum datang, saya tidak berani menyebut agamanya ya. Waktu Islam ini belum datang, itu manusia Indonesia itu bukan sekedar sopan terhadap alam, tapi dia justru memang menuhankan kepada alam, menyembah. Betul. Jadi bukan sopan, Prof. Saya bilang gitu. Itu nyembah, itu menyembah. Lah, yang diminta oleh Al-Quran itu jangan kamu sembah itu, sembahlah yang menciptakan itu. Atas semuanya ini itu cukup kamu pertahankan kondisi yang sudah baik itu. Artinya kondisi yang sudah baik itu jangan sampai rusak. Artinya di situ ada ilmu tentang ambang batas, toleransi, kapan alam itu harus dieksploitasi dan kapan harus stop dan kapan harus dilakukan pemulihan. Karena kalau enggak itu juga akan kena kepada kita. Nah, kebalikannya pada saat Islam ini datang, ini kayaknya memang sudah masuk kepada tahap berikutnya. Menggugurkan seluruh penyembahan itu karena disadarkan bahwasanya itu semuanya bukan Tuhan. Bahkan alam itu derajatnya itu lebih rendah ketimbang manusia karena itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini doktrin
Islam. Tapi kemudian manusia menjadi bias, menjadi berlebihan dalam hal ini. Dia menjadi antroposentris. Dia tidak memperhatikan kebutuhan hak-hak mereka itu. Dia hanya memperhatikan kesenangan dia belaka. Lah, ini saya kira yang kemudian harus dilakukan. Saya perlu kutip Ahmad Thohari melalui trilogi Ronggeng Duku Peruknya itu. Itu digambarkan di sana ini ada pertempuran antara Islam Abangan dengan Islam Santri. Kemudian Islam Abangan ini ditunggangi oleh PKI waktu itu ya, karena PKI ini sudah bubar dan dilarang, saya berani sebut itu ya. Nah, itu kemudian digambarkan yang Islam Abangan ini kemudian oleh PKI itu diadu domba dan Islam Santri ini. Nah, akhir dari sebuah cerita, para penganut Islam Abangan ini kan mengedepankan bagaimana selaras dengan alam. Itu saja, selaras dengan alam. Kalau mau panen itu harus ada selamatan dulu. Kalau ada ini dia harus minta izin dulu. Kemudian penyembahan terhadap itu semua. Jadi yang itu kemudian menjadi kritik keras dari yang datang dari kalangan santri. Di akhir perjalanan orang-orang di Dukuh Paruk ini kecewa karena alam yang dia sembah sedemikian rupa itu ternyata mereka kemudian mendatangkan bencana, kekeringan, kebanjiran, itu semua. Mereka kemudian menjadi kecewa. Karena kecewa itu memang disorientasi. Kepada siapa lagi saya harus menyembah? Sehingga mereka digambarkan itu banyaklah orang sudah jatuh miskin, stres lagi. Banyak orang gila di sana itu. Catatan terakhir, 2 paragraf terakhir dari Ahmad Thohari itu adalah kita sebaiknya jangan hanya mengedepankan keselarasan dengan alam. Karena alam itu ada yang mencipta. Maka kita harus selaras dengan pencipta alam. Maka inilah yang saya maksudkan. Kita ini adalah khalifah. Khalifah itu steward, pramugari atau pramugara. Tidak ada ceritanya pramugari atau pramugara itu nempelengi penumpang. Jadi binatang, satwa, fauna, kemudian alam semesta ini itu sebenarnya diciptakan memang untuk kebutuhan kita, dan anggaplah itu dianggap sebagaimana kita kalau ini sebuah penerbangan yang lux begitu, ini adalah penumpangnya. Tuh. Jadi jangan kemudian ditempelengi, dicemari, kemudian diambil untungnya semata-mata dan sebagainya. Itulah kesadaran ini yang saya kira perlu dibangun, bukan yang ekstrim alam itu kemudian disembah, tapi juga bukan ekstrim alam ini kemudian boleh dieksploitasi sekehendak hati kita. Tapi inilah yang ummatan wasaton di dalam perspektif lingkungan itu adalah yang tetap mendudukkan diri kita itu adalah sebagai khalifatullah fil ardh. Yakni kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu adalah steward, dan diksi ini bisa kita jadikan pedoman. Sehingga ketika kita merawat alam, betul-betul melestarikan, bukan hanya kemanfaatan, tapi kita dapat banyak hal dari alam itu. Contohnya dari penghasilan tadi ya Pak. Ya. Bayangkan 2 minggu 2 miliar. Ya. Per minggu 2 miliar ya. Satu lagi ini terakhir, saya ingin tanya. Saya pernah cerita ya. Kita ini kalau wiritan, berapa kemampuan kita wiritan setiap habis sholat? Rutin. Duhur berapa, asar berapa? Ya kalau di anjuran beberapa kitab itu kan biasanya 33 gitu. 33. Kalau diakumulasikan rata-rata ya, campur lupa sebagainya. 100 lah ya. Sekitar 100 ya. Kalau kita itu wiritan selama 70 tahun. Ya kan? Dikalikan sekian hari. Satu hari itu 5 kali. Setiap sholat itu adalah 100. Saya pernah menghitung. Tidak lebih dari 50 juta kali kita wiritan itu. Umur kita 70 loh ya. Rata-rata ya. Iya. Kita hitung mulai dari balik gitu. Ya. Tidak lebih dari 50 juta kali kita. Ternyata itu wiritan kita. Sekarang tanam pohon, Mas. Sama tanam pohon. Tanam pohon itu kemudian dia menjadi rindang. Kemudian muncul dia mampu menangkap karbon dan mengeluarkan oksigen. Dihirup, kita nggak tahu siapa yang akan menghirup ini kan. Bisa menyediakan itu kira-kira berapa. Dan orang yang menghirup itu kemudian berbakti kepada Allah. Kita pun juga dapat ganjarannya. Nah itu
Itu tak terhitung lah, sulit lah. Ya. Biota yang di bawahnya tumbuhan itu. Apa? Palem di depan itu misalnya. Kita bisa menghitung berapa biota yang nunut di bawahnya palem di depan itu. Berapa triliun? Wah, tidak terhitung gitu. Itu sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Itu setiap detik wiritan bertasbih kepada Allah. Yang dari situ kita juga dapat bagian. Kalau misalnya 1 triliun saja yang ada di bawah itu, padahal nggak terhitung. Mau apa yang ke bawah kan itu? Iya. 1 triliun aja. 1 detik keberkahan dari kita tanam pohon itu, 1 pohon ya. 1 pohon mengalahkan seumur hidup kita wiritan pada Allah itu. Itu saya kira. Maka sebagian dari promosi kita mengapa kita harus harus ramah terhadap lingkungan. Saya kira itu juga selain kita sadar siapa diri kita ini sebagai khalifatullah fil ard itu tadi, itu memang ada. Jadi kalau kita ramah pada lingkungan, itu kewajiban, bukan orang baik sebenarnya itu. Memang seharusnya kita seperti itu. Juga bernilai ibadah ya Pak Tir ya. Sudah begitu masih ada bonus dari Allah itu kan itu. Jadi kalau kita nanam pohon mangga misalnya, di samping juga bernilai ibadah, masih ada buahnya yang kita nikmati. Betul. Dan berapa tuh karbon yang disimpan, yang itu kemudian menyebabkan orang bernafasnya tidak panas, dan berapa oksigen yang diberikan sehingga orang itu bisa bernafas segar. Sampai kalau kepingin tahu betapa beratnya karbon dioksida, sampai masuk kamar kentut di situ. Betapa kita tersiksa ya. Dan itu diserap oleh pohon. Itu luar biasanya itu. Jadi itulah. Jadi kalau kita itu ramah kepada lingkungan, di situ ada kalau berpikir lebih lanjut, letak kasih sayangnya Allah itu begitu. Begitupun kita masih, itu kewajiban loh, tapi kita dapat bonus ya. Iya, dapat pahala dari situ. Seharusnya kan enggak, itu kewajiban. Nah itu yang sama. Jadi saya pernah melakukan doktrinasi pada anak-anak itu, kalau kalian kepingin punya amal jariah yang itu tidak terhitung jumlahnya, maka segeralah kalian rajin menanam pohon. Ya, karena pohon itu pada saat dipindahkan kamu dapat lagi, pada saat dia berbuah, buahnya hidup di mana kamu dapat lagi, dan itu kemudian yang nunut hidup ngenger di situ itu triliunan. Triliunan biota. Jadi bisa bernilai pahala besar insya Allah Pak. Insya Allah begitu. Terima kasih teman-teman. Ya, ini sudah sekitaran kurang lebih 1 jam mungkin ya. Diskusi kita sangat mengalir dan enak sekali. Terutama ini menjadi ilmu tambahan yang sangat banyak bagi saya pribadi tentang bab lingkungan. Pak Tirmidzi ini sebagai dosen saya dulu, ternyata beliau juga ahli di bidang lingkungan ya. Ternyata sangat penting. Salah satu strategi kalau kita ingin memiliki amal jariah, jangan lupa untuk tanam pohon. Baik di depan rumah kita, di belakang, atau di mana saja sudah. Yang penting pohon itu bermanfaat untuk lingkungan, untuk alam, dan insya Allah buahnya bisa kita nikmati. Ya. Terima kasih sekali Pak Tir. Ada lagi yang perlu disampaikan tentang bab lingkungan? Saya kira jangan pernah berhitung kepada Allah. Cukup kita lakukan saja kewajiban, itu sudah luar biasa pahalanya itu. Jadi kita sholat itu sebenarnya kewajiban, tapi Allah masih ngasih pahala. Termasuk juga kita ramah kepada lingkungan, itu jangan menganggap diri kita menjadi orang baik, itu sebenarnya kewajiban saja. Iya. Jangan pernah merasa baik dengan itu semua, tapi itu memang kewajiban kita untuk berbuat baik. Yang kalau tanpa itu, maka sebenarnya ada pertanggungjawaban yang berat, karena memang tugas kita itu adalah khalifatullah fil ard itu tadi. Saya kira itu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Sekali lagi, bila dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa di-share agar banyak orang terinspirasi dari diskusi kita pada sore hari ini. Itu saja dari kami, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.